Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Final Exam e-Business. Pada kesempatan hari ini kami ingin melakukan presentasi terkait tugas Final Exam yang telah diberikan dosen kami, yaitu terkait perusahaan Netflix. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Vincenzius William Saputra dan teman saya Josan, Elvina, Xiaoyan, Rionaldi Setiawan. E-Business adalah proses penggabungan antara internet, jaringan, dan teknologi informasi lainnya dalam melakukan perdagangan elektronik. Walau menciptakan peluang, e-business juga memiliki tantangan. Yang pertama, menemukan pasar yang tepat. Untuk menemukan pasar yang tepat, kita harus melakukan analisis pasar, analisis tren, dan volatilitas preferensi konsumen. Selanjutnya, menentukan produk yang tepat. Dikarenakan permintaan yang tidak stabil, kita harus menentukan produk yang sekiranya berhasil terjual di pasar. Hal ini juga kita harus memperhatikan pemasok dari produk tersebut. Selanjutnya, meningkatkan impresi dan kunjungan. Untuk bisnis baru, sangat sulit untuk meningkatkan kunjungan. Hal itu dapat diatasi dengan menggunakan pemasangan iklan. Tetapi, pemasangan iklan tersebut memerlukan biaya yang mahal. Selanjutnya saya akan memberikan analisa dan memberikan rekomendasi tentang strategi bisnis digital untuk perusahaan Netflix. Jadi setelah kami melakukan riset mendalam, kami menemukan dua strategi bisnis digital yang bisa kami berikan kepada Netflix. Jadi yang pertama itu adalah dengan analisis data dan kepintaran bisnis. Jadi yang dimaksud di sini adalah menggunakan analitik data untuk mendalam tentang perilaku dari konsumen ini atau user dari Netflix ini. Lalu kecenderungan konsumsi konten dari si pengguna atau user Netflix ini, serta efektivitas dari strategi marketing mereka. Lalu dengan juga memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan sisi operasional mereka seperti perencanaan inventaris dan manajemen supply chain. Nah, jadi yang untuk rekomendasi kedua kami untuk memberikan ekspansi konten. Jadi yang dimaksud di sini adalah terus diversifikasi portofolio dengan menciptakan dan mendapatkan hak-hak cipta berbagai jenis konten, termasuk produksi film original, series, dan dokumenter. Selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan pembuat konten terkemuka seperti sutradara-sutradara luar. Dengan demikian, bisa meningkatkan ketersediaan konten eksklusif yang hanya bisa diakses atau ditonton lewat Netflix ini. Berdasarkan pada gambar tabel B di atas, pengukuran yang telah dilakukan Netflix dari mencapai hasil yang telah disampaikan itu melalui 3 step atau 3 langkah. Step pertama itu pengukuran tingkat pencapaian, di mana Netflix melakukan 9 metode untuk melakukan atau melaksanakan hal ini, yaitu yang pertama itu melalui yang namanya kita kenal sebagai followers growth. Kemudian yang kedua itu ada reach e-communication. Yang ketiga itu ada namanya attraction. Keempat itu conversion content. Kelima itu ada lead to conversion. Keenam itu ada engagement content. Ketujuh itu leads or opportunity generate. Kedelapan itu lead conversion. Dan yang terakhir itu number of outcome deliver. Kemudian langkah kedua itu dengan melakukan pengukuran tingkat kepuasan, di mana Netflix ini melakukan 2 langkah-langkah, yaitu pertama melalui customer satisfaction, dan yang kedua itu melalui NPS atau yang sering kita kenal sebagai Net Promoter Score. Oke, jadi untuk langkah ketiga yaitu melakukan pengukuran tingkat efisiensi, di mana Netflix melakukan 4 langkah di dalamnya, yaitu yang pertama itu cost per click, kemudian yang kedua itu cost per sales, yang ketiga itu cost per opportunity, dan yang terakhir itu adalah cost per milestone. Selanjutnya target pengukuran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan tujuan Netflix. Misalnya, jika Netflix ingin meningkatkan jumlah pelanggan baru, maka target pengukuran yang difokuskan itu adalah followers growth dan juga reach of e-communication. Jika Netflix ingin meningkatkan penjualan, maka target pengukuran yang diteruskan atau yang dikelola adalah conversion content. Kemudian juga ada leads or opportunity generate, lead conversion, dan juga number of outcome deliver. Nah, pengukuran tingkat pencapaian ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran tingkat kepuasan ini dapat dilakukan dengan melakukan survei atau analisis, data dari saluran media sosial, dan juga tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Berdasarkan
gambar C, alat yang akan kami rekomendasikan adalah conversion or proposition development, dan itu meliputi beberapa aspek. Kamu tahu nggak aspeknya apa aja? Nggak tahu. Sini aku kasih tahu. Yang pertama itu ada content creation. Jadi Netflix ini bekerja sama dengan produser, sutradara, dan juga pembuat konten untuk menciptakan dokumenter, film, dan juga series yang benar-benar eksklusif untuk penontonnya. Dan yang kedua itu content management. Jadi si Netflix ini itu menyediakan beribu-ribu bahkan jutaan judul yang ada di Netflix dengan keyword yang mudah banget untuk diakses. Contohnya kayak gini, langsung kan keluar. Nah, Netflix juga menyediakan algoritma sesuai dengan preferensi penggunanya. Seperti aku kan suka banget nih nonton drakor dan juga ada anime. Nah, maka dari itu keluar deh sesuai dengan preferensi yang aku suka. Dan yang ketiga, kamu tahu nggak, Vin? Apa tuh? Nah, yang ketiga itu merchandising. Jadi si Netflix ini mempromosikan melalui sedang tren sekarang, dan juga ada acara TV nomor 10 teratas, serta hanya ada di Netflix. Dan yang keempat itu ada site usability and access design and development. Jadi si Netflix ini tuh fokus sama antarmuta pengguna dari UI-nya. Nah, jadi memastikan si pengguna bisa mengakses Netflix dengan gampang. Kayak gini kan responsif banget nih. Kalau kita mau klik apa juga gampang banget langsung keluar gitu kan. Gitu. Dan yang kelima itu customer service. Jadi Netflix ini menyediakan layanan melalui chat, email, dan juga nomor telepon, dan memastikan kalau si penggunanya itu nyaman nih menggunakan Netflix, dan juga Netflix ini responsif banget untuk menanggapi masalah-masalah yang penggunanya berikan atau tanyakan nih, Vin. Gitu. Wah, menarik banget ya fasilitas yang diberikan sama Netflix. Oke, aku coba dulu ya. Oke. Dan gagasan dalam e-bisnis yang pertama itu adalah menjaga kualitas layanan. Jadi di sini tuh kita bisa memastikan layanan agar bisa berjalan dengan efektif dan sesuai. Lalu yang kedua itu ada mengelola data. Jadi maksud dari mengelola data di sini adalah memastikan data itu aman dan terlindungi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi yang ketiga itu ada mengelola bakat dan keterampilan. Jadi di sini tuh perusahaan bisa menyediakan tim yang sesuai yang bisa mengatasi e-bisnis dengan baik. Lalu yang keempat itu ada menyediakan layanan pendukung seperti kayak layanan pengiriman, layanan pendukung konsumen, dan layanan pembelian barang elektronik. Terakhir atau yang kelima ada mengadopsi praktik manajemen yang baik. Jadi di sini para perusahaan itu bisa mengelola sistem manajemennya supaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Oke, jadi teknologi apa aja sih yang dimiliki sama Netflix atau yang digunakan sama Netflix? Jadi yang pertama itu ada teknologi 5G. Jadi di sini Netflix itu menerapkan teknologi 5G supaya para penggunanya ini bisa menonton filmnya tuh dengan kualitas yang HD dan tidak buffering. Apalagi para pengguna yang memiliki rumahnya tuh yang misalkan susah sinyal, itu mereka dengan ada teknologi 5G ini mereka bisa meminimalisir adanya video-video yang buffering. Terus yang kedua itu ada teknologi AI. Jadi teknologi AI ini Netflix itu bisa melihat preferensi pelanggan nih. Jadi contoh nih, misalkan aku yang gak suka nonton drakor, kita bisa lihat nih. Jadi Netflix itu bisa merekomendasikan drakor-drakor yang kita suka atau genre-genre yang sesuai. Lalu yang selanjutnya itu ada teknologi blockchain. Jadi apa sih teknologi blockchain itu? Jadi dalam teknologi ini kita tuh bisa mengelola data, yang dimana Netflix menggunakan ini untuk mengelola data para pelanggannya supaya data-data pelanggan seperti kayak nama, nomor telepon, email, dan segala macam itu bisa tersimpan aman dan terlindungi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya itu ada teknologi VR. Jadi kan seperti yang kita ketahui ini teknologi VR ini sekarang ini udah semakin ngetren. Jadi teknologi VR itu bisa dipakai. Jadi kita contoh nonton Netflix itu bisa pakai VR yang dimana bisa mendapatkan pengalaman yang lebih real. Teknologi lain yang dipakai sama Netflix itu ada cloud computing. Jadi cloud computing ini tuh membantu kita untuk mengelola data supaya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi Netflix ini tuh biasa menggunakan teknologi ini tuh untuk mengelola data pelanggan, mulai dari kayak referensinya dan layanan konsumennya. Oke, yang selanjutnya itu ada Content Delivery Network atau yang biasa kita singkat dengan CDN. Jadi di sini teknologi ini tuh berperan sebagai kita bisa mengelola konten digital secara luas, yang dimana Netflix menggunakan ini untuk memberikan kualitas konten yang lebih baik untuk para pelanggan. Oke, jadi teknologi terakhir yang dipakai sama Netflix adalah Internet of Things atau yang biasa kita singkat dengan IoT. Jadi Internet of Things itu apa sih? Jadi teknologi ini untuk melihat kualitas jaringan secara real time. Dan Netflix menggunakan ini untuk mendeteksi potensi masalah dan memberikan kualitas terbaik untuk para konsumennya.